Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembahasan bab 2 Fisika kelas 11, yaitu elastisitas dan hukum Hooke. Nah, ini peta konsepnya. Jadi elastisitas bahan itu nanti berkaitan dengan benda, di mana benda jika dikenai gaya itu akan menimbulkan tegangan. Nah, tegangan ini mengakibatkan benda mengalami perubahan bentuk berupa regangan. Nanti ada dua sifat, ada sementara dan juga ada tetap. Apabila sifatnya itu sementara, berarti tergolong ke benda elastis, sedangkan apabila tetap itu tergolong benda plastis. Kemudian nanti ada modulus elastisitas, kemudian ada hukum Hooke. Diterapkannya itu ada pada energi potensial pegas, tetapan gaya pada benda elastis, dan yang terakhir ada susunan pegas seri paralel. Nah, kompetensi dasarnya itu siswa dapat menganalisis sifat elastisitas bahan dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini dua materi pokoknya, ada elastisitas dan juga ada hukum Hooke. Nah, untuk elastisitas sendiri ada 4 bahasan. Yang pertama ada tegangan, yang kedua ada regangan, kemudian ada modulus elastisitas, dan yang terakhir ada batas elastisitas. Apersepsi. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan membahas mengenai jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu ini melintasi Selat Madura serta menghubungkan Pulau Jawa dan juga Pulau Madura. Dengan panjang 5.348 meter, jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu ini ditopang oleh menara kembar. Jadi ini ada menara kembarnya, kemudian ada kabel-kabelnya ini. Kabelnya di sini itu terbuat dari baja. Nah, mengapa kabelnya itu terbuat dari baja? Itu yang akan kita bahas nanti. Elastisitas. Elastisitas itu merupakan kemampuan suatu benda kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan dihilangkan. Kita contohkan itu pada benda elastis ya. Contohnya ada karet gelang. Ini adalah karet gelang, kemudian pegas dan juga ikat rambut. Kita contohkan pada karet gelang. Karet apabila diberikan gaya tarik, dia akan bertambah panjang. Dan apabila gaya tariknya itu kita hilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Itulah yang dimaksud dengan elastisitas. Jadi di sini elastisitas itu kemampuan suatu benda kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan dihilangkan. Jadi setelah gaya tariknya itu dihilangkan, maka karet akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan lawan dari benda elastis itu adalah benda plastis. Contohnya itu ada mistar dan juga permen karet. Mistar maupun permen karet itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Apabila kita mengunyah permen karet, maka permen karet itu tidak akan bisa kembali ke bentuk awalnya. Begitupun mistar, apabila kita memberikan gaya yang menyebabkan mistar ini patah, mistar tidak akan kembali ke bentuk semula. Itulah yang dimaksud dengan benda plastis. Selanjutnya ada tegangan. Ada 3 jenis perubahan bentuk benda, yaitu ada rentangan, mampatan, dan juga geseran. Ini adalah benda normal. Apabila ada gaya tarik dari sisi kanan dan sisi kiri, ini ada gaya tarik ya berupa F, maka benda ini akan meregang. Regangan sebesar delta L. Jadi ini posisi benda normalnya. Dia akan meregang. Nah, kemudian mampatan. Mampatan itu terjadi apabila ada gaya dorong dari dua sisi, baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri, sehingga benda itu termampatkan sebesar delta L ini. Kemudian yang terakhir itu ada geseran. Di sini ada 2 gaya juga yang menyebabkan benda itu bergeser. Nah, perubahan bentuk sebuah benda itu terjadi karena gaya yang bekerja pada benda, disebut dengan tegangan. Jadi perubahan bentuk yang terjadi karena adanya gaya, ini gaya ya, baik itu berupa mampatan, regangan maupun geseran, itu disebut dengan tegangan. Tegangan itu didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Sigma ini dibaca sigma atau tegangan itu gaya F per satuan luas A. Jadi satuannya tegangan itu adalah gaya Newton per luas, jadi per meter persegi. Regangan.
Jika benda diberi gaya, akan mengalami perubahan panjang. Oke, ini ada gaya, maka ada perubahan panjang. Contohnya tadi karet. Apabila kita memberikan gaya tarik pada karet, maka karet itu akan semakin panjang atau bertambah panjang. Jadi ada perubahan panjangnya. Contohnya di sini contoh lainnya ya, ada pegas. Panjang mula-mulanya itu adalah L0. Nah, ini L0, panjang mula-mulanya. Akan mengalami perubahan panjang ya jika diberi gaya. Di sini gayanya itu adalah gaya berat atau W. Ini juga W, ini semuanya W ya, ada gaya beratnya. Jadi gayanya itu berupa gaya berat. Ada gaya beratnya sehingga bertambah panjang. Ini juga bertambah panjang. Nah, semakin berat bebannya itu maka pertambahan panjangnya semakin besar. Ini adalah delta L. Yang perlu diperhatikan, L0 itu adalah panjang mula-mula, jadi hanya dari sini sampai ke sini. Delta L itu pertambahan panjang. Jadi dari titik ini, titik keseimbangan, mula-mulanya kan di sini. Nah, berarti dari sini sampai ke sini itu adalah delta L. Kalau yang ini dari sini ke sini ya delta L-nya. L itu adalah panjang keseluruhan. Jadi L itu ini ya. Nah, L itu adalah L0 ditambah delta L, atau delta L itu bentuk lainnya adalah L min L0. Nah, regangan ini dibaca epsilon ya. Itu perbandingan antara pertambahan panjang itu adalah delta L dibanding dengan panjang mula-mula atau L0. Karena pertambahan panjang itu satuannya meter dan panjang mula-mula juga meter, jadi regangan atau epsilon itu tidak mempunyai satuan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas itu merupakan perbandingan antara tegangan dan juga regangan. Jadi tegangan itu kan F per A per epsilon. Epsilon itu regangan. Delta L per L0. Ini tinggal perkalian silang. Jadi modulus elastisitasnya atau modulus Youngnya itu adalah F L0 per A delta L. Dalam modulus elastisitas ini akan kita bahas mengenai apersepsi tadi di awal ya. Jadi nilai modulus Young itu menunjukkan tingkat elastisitas panjang suatu benda. Semakin besar nilai modulus Young berarti semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan benda. Nah, di sini dapat kita lihat nilai modulus Young dari beberapa bahan. Kita lihat karena tadi jembatan itu terbuat dari baja ya, yang kabel-kabelnya itu dari baja, di mana baja itu memiliki nilai modulus Young 200 kali 10 pangkat 9. Nah, di sini dapat kita lihat kalau baja itu memiliki nilai modulus Young yang tinggi, yaitu 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Jadi meskipun kawat baja itu bertambah panjang saat menahan jembatan, tegangan yang dialami kawat baja itu masih berada dalam batas elastisitasnya, sehingga kawat itu tidak akan putus. Itulah mengapa dalam jembatan Suramadu tadi, kabel yang digunakan untuk menopang jembatan itu menggunakan baja. Selanjutnya itu batas elastisitas. Ini ada karet ya, di mana karet ini merupakan salah satu contoh benda elastis. Nah, apabila karet ini ibu tarik dengan gaya yang melebihi batas elastisitasnya, maka karet ini akan putus. Oke, itu barusan video mengenai batas elastisitas ya. Jadi ketika kita menarik karet dengan gaya yang melebihi batas elastisitasnya, karet itu akan putus. Ya. Oke, ini grafiknya ya. Setiap benda itu memiliki batas elastisitas sampai gaya tertentu. Apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas, benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Contohnya karet, ketika gayanya itu lebih kecil, karet akan kembali ke bentuk semula. Akan tetapi, apabila gaya yang diberikan itu lebih besar daripada batas elastisitas benda, maka benda itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Dan di sini benda secara permanen akan mengalami perubahan bentuk. Kayak kita lihat grafiknya. Di sini ada grafik antara tegangan dan juga regangan. Deformasi itu merupakan perubahan bentuk. Jadi di sini ada deformasi elastis dan juga deformasi plastis. Dari O ke A itu merupakan batas hukum Hooke karena di sini grafiknya itu masih lurus. Sedangkan di B itu adalah batas elastisnya.
C itu merupakan titik tekuk dan E itu titik patah. Jadi di E ini nanti karetnya, contohnya karet tadi itu akan putus atau terjadi titik patah. Jadi diperhatikan ya, dari O ke B itu adalah batas deformasi elastis, sedangkan dari B ke E itu adalah deformasi plastis. O ke A di sini adalah batas hukum Hooke, sedangkan B adalah batas elastis. Kemudian untuk selanjutnya dalam materi hukum Hooke. Jadi dalam bahasan hukum Hooke ini ada 4 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hukum Hooke, yang kedua adalah energi potensial elastis, yang ketiga adalah tetapan gaya pada benda elastis, dan yang terakhir adalah susunan pegas. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini kita bahas hukum Hooke. Hukum Hooke itu menyatakan hubungan antara gaya F yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pegas pada daerah elastis pegas. Nah, ini jadi di sini ada pegas mula-mulanya, kemudian ada gaya F di sini ya, ada gaya tarik sehingga pegas ini bertambah panjang sejauh delta X. Nah, hukum Hooke itu menyatakan hubungan antara gaya ini, antara gaya F yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pegasnya dengan delta X-nya. Dirumuskan F itu sama dengan K dikalikan delta X. Ada juga yang menuliskan F itu sama dengan min K delta X. Itu tidak masalah karena negatif di sini itu menunjukkan bahwa gaya pemulih atau gaya pegasnya itu berlawanan arah dengan gerak benda. Contohnya, di sini gayanya itu kan ke bawah, benda ini, pegas ini bergerak ke bawah. Nah, gaya pemulihnya itu arahnya itu ke atas, jadi berlawanan. Nah, ini berdasarkan hukum 3 Newton, aksi reaksi, pegas akan mengadakan gaya yang besarnya itu sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi, kalau F ini adalah gaya tarik yang arahnya ke bawah, sedangkan gaya pegasnya itu adalah arahnya itu ke atas, jadi berlawanan arah dengan ini. Makanya tandanya itu negatif. Selanjutnya yaitu ada energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu merupakan kemampuan pegas. Jadi kemampuan pegas untuk kembali ke bentuk semula. Jadi seberapa besar kemampuan pegas untuk kembali ke bentuk semula itu tergantung energi potensial pegasnya. Menurut hukum Hooke, untuk meregangkan pegas sepanjang delta X itu diperlukan gaya sebesar F. Ketika teregang, pegas itu memiliki energi potensial. Jika gaya F dilepas, pegas akan dapat melakukan usaha sebesar W. Nah, hukum Hooke-nya ini di sini kan ada grafik. W sama dengan, atau usaha ya, usaha itu sama dengan besarnya energi potensial, EP sama dengan luas segitiga yang diarsir. Kita lihat luas segitiga yang diarsirnya. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi F delta X. F itu adalah K delta X. Berarti ini delta X dikalikan delta X itu adalah delta X kuadrat. Sehingga usaha pegas untuk kembali ke bentuk semula atau ke titik semula atau kita sebut sebagai energi potensial pegas itu adalah setengah K delta X kuadrat. Di mana K-nya itu adalah tetapan pegas dan delta X-nya itu adalah pertambahan panjang. Selanjutnya ada tetapan gaya pada benda elastis. Nah, ini pada benda elastis ya. Ini persamaan modulus Young tadi, FL0 per A delta L. Kita buat bentuknya, ini hanya bentuknya aja yang berubah ya, menjadi F, dibuat F sama dengan jadinya YA per L0 dikalikan delta L. Karena berdasarkan hukum Hooke tadi, jadi hukum Hooke itu F sama dengan K delta L. Nah, berarti ini yang di dalam kurung itu merupakan K. Jadi, K itu atau tetapan gaya pada benda elastis itu adalah YA per L0. Y-nya itu adalah modulus Young, Newton per meter persegi, A-nya itu luas penampang, meter persegi, dan L0-nya itu adalah panjang mula-mula. Nah, ini materi terakhir di bab 2 yaitu mengenai susunan pegas.
Susunan pegas itu ada dua, yaitu susunan seri pegas dan juga susunan paralel pegas. Pada susunan seri pegas, 1 per Ks sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus titik-titik. Nanti tergantung jumlah pegasnya ada berapa. Di sini hanya ada 2 pegas ya. Gampangannya kalau rangkaian seri itu berarti tanpa cabang. Jadi seperti ini. Ini adalah rangkaian seri. Sedangkan rangkaian paralel itu bercabang seperti ini. Nah, persamaannya K paralel itu sama dengan K1 plus K2 plus titik-titik. Dari mana asalnya ini? Itu yang akan kita bahas. Pada susunan pegas seri, di sini yang harus kita perhatikan ya, gaya tarik yang dialami pegas itu sama besar. Itu artinya F1 sama dengan F2 sama dengan F seri, F keseluruhan atau F gabungannya. Di sini Ibu pakai titik-titik karena biar bisa kita gunakan untuk banyak pegas. Kalau di sini kan contohnya hanya 2 pegas. Titik-titik itu berarti nanti tergantung ada berapa jumlah pegasnya. Kemudian yang keduanya, pertambahan panjangnya. Jadi, kalau misalnya pegas 1 bertambah panjang delta X1, pegas 2 bertambah panjang delta X2, berarti pertambahan panjang total gabungannya itu adalah delta X1 tambah delta X2. Jadi delta X1 tambah delta X2 ini sama dengan delta X seri. Dari hukum Hooke, F itu sama dengan K delta X, di mana delta X itu sama dengan F per K, tinggal kita masukkan. Delta X itu kan F per K. Nah, delta X sendiri ini, delta X-nya itu sama dengan delta X1 tambah delta X2. Delta X-nya F per K. Ini ke sini. Jadi delta X-nya itu adalah Fs per Ks sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2 plus titik-titik, tergantung banyaknya pegas. Karena F1 sama dengan F2 sama dengan F seri, berarti ini boleh dicoret. Jadi persamaan susunan seri pegas konstantanya itu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus titik-titik. Jika pegasnya itu identik, ini ada persamaan langsungnya. Jadi Ks itu sama dengan K per N. N itu banyaknya pegas. Jadi kalau ini misalnya besarnya itu 300, ini 300, ini 300. Ada 2 pegas kan, berarti nanti konstanta serinya itu tinggal 300 bagi 2. Jadi ketemunya 150. Itu kalau pegasnya identik. Kalau identik itu berarti sama. Kemudian yang selanjutnya adalah susunan paralel pegas. Pada susunan paralel pegas, gaya pegas sama dengan jumlah masing-masing pegas. Nah, jadi kalau di sini itu gaya pegasnya sama dengan jumlah gaya masing-masing pegas. Jadi F paralel, F keseluruhannya itu merupakan penjumlahan antara F1 dan juga F2. Sedangkan pertambahan panjangnya itu kan sama. Ini deltanya ya. Deltanya itu kan sama. Nah, ini deltanya. Deltanya itu sama. Baik pertambahan panjang pada pegas 1 maupun pertambahan panjang pada pegas 2 apabila disusun paralel itu berarti sama dengan pertambahan panjang keseluruhan pegas ini. Nah, kemudian yang ketiga di sini dari yang ini ya. Fp itu sama dengan F1 plus F2 penjumlahannya. F, hukum Hooke persamaannya itu adalah K delta X. Fp berarti Kp delta XP, F1 itu adalah K1 delta X1, F2-nya K2 delta X2. Karena nilai delta X-nya itu sama, jadi ini boleh dicoret karena nilainya sama. Sehingga besarnya Kp itu sama dengan K1 plus K2 plus titik-titik. Ini persamaan konstanta pegas apabila disusun paralel. Nah, apabila pegasnya itu identik, maka persamaan Kp-nya itu adalah N dikalikan K. Pada susunan pegas seri paralel, ini berarti adalah gabungan. Konstanta pegas diperoleh dengan mengkombinasikan susunan pegas seri dengan susunan pegas paralel. Nanti akan kita bahas di contoh soalnya. Oke, ini pemanfaatan pegas di dalam kehidupan.
ada sistem suspensi kendaraan bermotor untuk meredam kejutan, kemudian ada pegas untuk melatih otot dada, ini berupa regangan mampatan ya, ketika ditarik akan meregang, dan ketika kita kembalikan ke awal itu nanti akan termampatkan. Kemudian pegas untuk ini yang di standar sepeda motor ya. Kemudian ada pada karet dan benda elastis lainnya nih, pada busur panah, dan pegas pada spring bed. Nah, mungkin dari beberapa dari kalian ada yang menggunakan spring bed di rumahnya, yang di dalamnya itu ada pegasnya. Nah, inilah beberapa pemanfaatan pegas di dalam kehidupan. Untuk selanjutnya kita akan menonton video mengenai tetapan pegas atau K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan mempraktikkan praktikum atau simulasi PET ya. Jadi PET itu merupakan simulasi interaktif fenomena-fenomena fisis berbasis riset yang diberikan secara gratis. Jadi PET di sini itu tidak hanya simulasi ilmu fisika, tetapi ada juga ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu kebumian, dan juga matematika. Yang bisa kalian cek di webnya yaitu pet.colorado.edu. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan membahas tentang tetapan pegas atau K. Pada pegas 1, pegas 2, dan pegas 3 yang akan kita gunakan adalah pegas 1 dan pegas 3. Ini kekakuan pegasnya itu sama ya. Nah, sekarang kita buat yang pegas 3, elastisitas pegas 3-nya itu semakin keras. Kalian perhatikan apa yang terjadi di sini. Ketika elastisitas pegas 3-nya semakin keras, nah gambar pegasnya berarti ini semakin kaku pegasnya. Kira-kira kalau pegasnya itu semakin kaku, berarti akan gimana pertambahan panjangnya? Coba kita gantungkan massa yang sama ya. Ini kita gantungkan, kita lihat, nah segini. Sedangkan untuk yang pegas yang kaku itu hanya pertambahan panjangnya itu lebih kecil. Jadi di sini pegas yang kaku itu menunjukkan nilai K yang besar. Berarti semakin kaku pegasnya, semakin besar nilai K-nya. Nah, kalau K-nya semakin besar, berarti pertambahan panjangnya itu semakin kecil ya. Ini kan lebih panjang, sedangkan ini lebih sedikit ya, lebih pendek. Jadi pertambahan panjang dan ukuran kekakuan pegas atau tetapan pegas itu berbanding terbalik. Itu dapat kita lihat dari persamaan hukum Hooke, di mana F sama dengan min K delta X. Tanda min itu menunjukkan bahwa besarnya gaya pemulih itu, arah gaya pemulih itu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Jadi di sini negatif. K delta X. Kalau kita buat persamaan K, berarti K itu sama dengan F per delta X. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hubungan antara K dengan delta X itu adalah berbanding terbalik. Jadi K-nya sebelah sini, delta X-nya sebelah sini, maka hubungannya adalah berbanding terbalik. Berarti semakin besar K, semakin kecil delta X atau pertambahan panjangnya. Ini dapat kita lihat dari percobaan 1 dan 3, di mana pada percobaan 3 itu K-nya semakin besar atau pegasnya itu semakin kaku. Pertambahan panjangnya itu semakin kecil. Oke, itu penjelasan mengenai tetapan pegas, di mana tetapan pegas itu menyatakan ukuran kekakuan pegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi hubungan antara tetapan pegas dengan pertambahan panjang ya. Jadi hubungannya adalah berbanding terbalik. Selanjutnya ada latihan soal. Di sini latihan soal akan Ibu jelaskan. Ada beberapa. Yang pertama yaitu seutas kawat memiliki diameter, berarti nanti D-nya, diameternya itu adalah 0,7 mm, panjangnya itu 2 meter. Kawat ditarik dengan gaya, berarti F 5 Newton sehingga bertambah panjang. Pertambahan panjang ya, berarti nanti delta L 0,6 mm yang ditanya. Hitunglah tegangan sigmanya yang ditanya.
kemudian yang kedua regangan epsilon, kemudian yang terakhir itu adalah modulus Young. Oke, pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Nah, diketahui D-nya yaitu 0,7 mm. Kita rubah ke meter, berarti jadi 0,7 kali 10 pangkat min 3. Jari-jarinya itu karena diameternya 0,7, maka jari-jarinya 0,35. Kita rubah ke meter juga, jadi 0,35 kali 10 pangkat negatif 3. L0 panjang mula-mula 2 meter, F gayanya itu 5 Newton, dan delta L pertambahan panjangnya itu adalah 0,6 mm. Dirubah ke meter jadi 0,6 kali 10 pangkat min 3. Yang ditanya yang pertama ada tegangan, yang kedua ada regangan, dan yang ketiga ada modulus Young. Oke, yang ketiga ini modulus Young-nya ya. Tegangan itu merupakan gaya persatuan luas F per A. Berarti F, A-nya itu adalah ketika kita menggunakan jari-jari, maka satuan A itu persamaannya adalah pi R kuadrat. Kalau kita menggunakan diameter, berarti 1/4 pi D kuadrat. Ini tinggal dimasukkan saja. F-nya 5, pi-nya itu 22/7, R-nya itu adalah 0,35 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Ketemu hasil akhirnya 1,2987 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Kemudian yang B yaitu adalah epsilon atau regangan. Regangan itu merupakan perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Pertambahan panjangnya itu 0,6 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan panjang mula-mulanya itu adalah 2 meter. Sehingga regangannya itu adalah 3 kali 10 pangkat negatif 4. Selanjutnya yang ketiga yaitu modulus Young. Modulus Young itu adalah tegangan per regangan. Jadi tinggal dimasukkan 1,2987 kali 10 pangkat 7 per 3 kali 10 pangkat negatif 4. Ketemunya 4,329 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Contoh soal yang kedua yaitu ada tetapan gaya dari penampang sebuah bahan silinder adalah K. Jika bahan ini digantikan dengan bahan lain, berarti di sini ada dua kasus ya. Kasus pertama dan kasus kedua di mana bahannya itu berbeda. Nah, K ini itu adalah tetapan gaya pada bahan yang pertama, bahan silinder itu. Jika bahan ini digantikan dengan bahan lain yang memiliki modulus Young 4 kali bahan awal, berarti nanti Y2-nya itu adalah 4Y1 dengan diameter 0,5 kali lebih kecil, berarti D2-nya itu 0,5 D1, maka tetapan gayanya menjadi yang ditanya itu adalah K2-nya. Nah, ini yang diketahuinya. K1-nya itu adalah K, Y1-nya itu adalah Y, Y2-nya itu kan tadi menjadi 4Y. Setelah diganti bahan, modulus Young-nya itu menjadi 4 kali semula, berarti menjadi 4Y. Dan diameternya menjadi 0,5 diameter awal, berarti menjadi 0,5 D. Sementara D1-nya itu adalah D. Persamaan A atau luas itu adalah pi R kuadrat, atau kalau kita buat dalam diameter itu adalah 1/4 pi D kuadrat. Kita masukkan ke persamaan K yang tadi. Persamaan K, kita lihat ya persamaan K tadi. Tetapan gaya pada benda elastis, persamaan K itu adalah YA per L0. Modulus Young dikalikan dengan luas penampang per panjang mula-mulanya. Kayak di sini persamaan K itu kan tadi YA per L. K1 per K2, karena yang ditanya itu K2, sedangkan K1 sudah diketahui, jadi kita pakai perbandingan. K itu YA per L. Jadi Y1A1 per L1 per Y2A2 per L2. L-nya itu kan sama, jadi bisa kita coret. Sisa Y1A1, A-nya kita masukkan 1/4 pi D kuadrat per Y2A2. Y2 1/4 pi D2 kuadrat. 1/4 pi-nya boleh dicoret, sisanya Y1D1 kuadrat per Y2 D2 kuadrat. Kita masukkan Y1-nya itu adalah Y. Y2-nya itu adalah 4Y. Kemudian
D1-nya itu adalah D dan D2-nya itu adalah 0,5 D. Ini sesama Y boleh dicoret, kemudian ini dikuadratin dulu ya. Jadi 4 kali 0,5 dikuadratin jadi 0,25. D kuadratnya sama-sama dicoret. 4 kali 0,25 itu adalah 1. Jadi K1 banding K2-nya itu adalah 1 banding 1. Kalau kita buat perkalian silang, berarti K2 itu sama dengan K1. Jadi besarnya K2 itu sama dengan K1, yaitu sebesar K. Jadi tetapan gayanya itu tetap K. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 3. Nanti ada 5 soal ya yang akan Ibu bahas. Nah, untuk nomor 3 ini, pada ujung sebuah pegas, tetapan gaya. Tetapan gaya itu berarti K. K-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat 3 Newton per meter. Ini adalah tetapannya, K-nya. Bergantung sebuah bahan yang menyebabkan pegas bertambah panjang. Ingat ya, kalau bertambah panjang itu berarti delta X 10 cm, kita rubah ke meter jadi 0,1. Yang ditanya itu adalah massa beban tersebut adalah, berarti yang ditanya itu adalah M-nya. Dari hukum Hooke itu kita tahu F itu sama dengan K dikalikan delta X, di mana F itu adalah gaya. Gaya yang bekerja di sini karena massanya itu digantungkan nih. Bergantung sebuah bahan yang menyebabkan pegas bertambah panjang. Berarti gaya yang bekerjanya itu adalah gaya berat atau W. Ini dari hukum Hooke ya, F sama dengan K delta X. Gaya yang bekerja adalah gaya berat, jadi F-nya ini sama dengan W sama dengan K delta X. W, gaya berat, itu adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. K-nya dimasukkan, ini 5 kali 10 pangkat 3 sama dengan 5000. Delta X-nya itu adalah 0,1. Ini dikalikan 500, G-nya itu 10. Sehingga M-nya itu adalah 500 per 10 sama dengan 50 kg. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4 ini mengenai susunan pegas ya. 4 buah pegas identik. Ingat identik. Kalau identik itu berarti besarnya itu sama nanti. Disusun secara seri paralel. Nah, berarti di sini rangkaiannya itu adalah rangkaian gabungan antara seri dan juga paralel. Seperti gambar di bawah ini. Jika konstanta masing-masing pegas, nah ini baik K1, K2, K3 maupun K4 itu adalah 500 Newton per meter. K-nya sama. Beban, kalau misalnya udah beban, ini kan berarti W-nya, udah satuannya juga sudah Newton. Kalau satuannya sudah Newton, ya berarti ini nanti sebagai F, sebagai W, gaya beratnya itu. Yang ditanya, tentukanlah besar konstanta pegas pengganti, K, jadi K totalnya ya, dan pertambahan panjang pegas, atau delta X. Nah, yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah kita menentukan dulu pegasnya itu disusun apa dulu. Nah, di sini kan K1, K2 dan K3 itu adalah disusun paralel. Baru nanti setelah ini disusun paralel itu diserikan dengan yang K4-nya. K1, K2 dan K3 itu K paralel. K paralel itu tadi tinggal dijumlahkan K1 tambah K2 tambah K3. Ingat ya, pegasnya itu identik. Berarti sama besarnya, yaitu sebesar 500 Newton per meter. Jadi K1-nya 500, K2-nya 500, K3-nya 500, ketemu Kp-nya itu 1500 Newton per meter. Ini K paralelnya. Kemudian rangkaiannya itu menjadi seperti ini. Ini menjadi Kp. Yang bawah itu adalah K4. Kp dan K4 itu disusun secara seri. 1 per Ks sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K4. Kp-nya berapa ini? Berarti 1 per 1500 tambah 1 per K4-nya berapa? K4-nya itu adalah 500 Newton per meter. Jadi 1 per 500. Samakan penyebutnya, 1500 bagi 1501, 1500 dibagi 503. 1 per Ks sama dengan 4 per 1500. Karena yang ditanya itu Ks, berarti kita balik. Ks sama dengan ini juga dibalik, 1500 dibagi 4.
ketemu K-nya atau konstanta pegas penggantinya itu adalah 375 Newton per meter. Berdasarkan hukum Hooke, F itu sama dengan K dikalikan delta X. Gaya yang bekerja di sini adalah gaya berat. Jadi W. W sama dengan F delta X. W-nya gaya beratnya itu tadi 40 Newton. K-nya yang sudah kita cari sebelumnya yaitu 375 kalikan dengan delta X. Berarti delta X 40 per 375. Ketemu pertambahan panjang sistemnya adalah 0,11 meter. Selanjutnya soal yang terakhir. Perhatikan susunan rangkaian pegas identik berikut ini. Jadi ada 2 buah rangkaian ya. Konstanta tiap pegas K. Nah, ini konstanta tiap pegasnya K karena di sini pegasnya itu adalah identik atau sama. Konstanta tiap pegas adalah K Newton per meter, maka perbandingan antara konstanta pengganti. Kalau konstanta pengganti itu berarti sama aja konstanta keseluruhan sistem ya, konstanta gabungan ini keseluruhan itu berapa. Jadi yang ditanya itu adalah konstanta pengganti susunan pegas A dan B. Nanti dibandingkan, perbandingannya berapa. Nah, pertama kita kerjakan yang A terlebih dahulu untuk rangkaian yang A. Susunannya kan seperti ini. Yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu yang mana? Kan yang ini, KP. KP itu adalah K1 tambah K2. Karena besarnya itu adalah identik, masing-masing pegas yaitu sebesar K, berarti K plus K. KP-nya ketemu 2K. Kemudian rangkaian yang atas ini dan yang bawah ini kan menjadi seri. Jadi 1 per KS sama dengan 1 per KP plus 1 per K. 1 per KS, KP-nya ini masukkan ke sini. 1 per 2K plus 1 per K. Samakan penyebutnya menjadi 2K. 2K bagi 2K 1, 2K dibagi K 2. Jadi 1 per KS sama dengan 3 per 2K. KS itu dibalik, berarti menjadi 2K per 3. Ya, ini untuk yang gambar A ya. Jadi untuk yang A, KS-nya itu atau konstanta penggantinya itu adalah 2K per 3. Kemudian untuk yang gambar yang B. Untuk yang B, nah rangkaiannya kan seperti ini. Yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu yang mana? Kan yang ini dulu. Yang ini itu dirangkai secara seri. Jadi 1 per KS sama dengan 1 per K plus 1 per K. Menjadi 1 per KS itu sama dengan 2 per K. KS itu tinggal dibalik menjadi K per 2. Nah, dari rangkaian ini itu bisa kita gambarkan. Oke, di mana ini adalah K. Ini kan tadi disusun secara seri. KS. Antara KS dan K ini itu disusun paralel, berarti KP-nya sama dengan KS plus K. KS-nya itu adalah ini, K per 2, ditambah dengan K. Ketemu KP-nya itu 3 per 2K. Yang ditanya itu perbandingan antara KA per KB. Jadi KA banding KB. KA-nya yang tadi 2K banding 3, sedangkan KB-nya yang ini 3 per 2K. Ini pembagian kita balik, berarti kan jadi perkalian. Kita kalikan tapi ini dibalik. Jadi ketemunya ini K-nya coret ya. Ketemunya KA banding KB itu adalah 4 banding 9. Itu pembahasan yang terakhir, yaitu untuk latihan soal nomor 5. Untuk selanjutnya itu nanti ada evaluasi. Nih, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7. Itu nanti akan kita bahas di WA group. Jadi di WhatsApp group itu nanti kita akan diskusi menyelesaikan 8 soal ini. Silahkan kalian boleh mengerjakan terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai bab 2 yaitu elastisitas dan hukum Hooke. Semangat belajarnya, semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi ladang ibadah bagi kita semua dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.